Can't you see that? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Husain, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak dini dalam pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologis, sebagaimana Thales ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat-hakikat yang ada, itu yang pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa asal-usul dari segala sesuatu yang ada itu adalah air. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penilaian serta penafsiran tentang hakikat realitas atau metafisika. Ontologis meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada itu. Paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan seterusnya merupakan paham ontologis yang akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu itu. Louis Okhotskov membagi ontologi dalam 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif dan kualitatif, serta ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kuantitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Sedangkan ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan dan perubahan dianggap semu belakang. Pada gilirannya, ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan, apakah yang ada itu? Bagaimanakah yang ada itu? Dan di manakah yang ada itu? Apakah yang ada itu? Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme. Aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme. Idealisme. Plato adalah tokoh filosof yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Descartes bisa digolongkan dalam aliran ini. Aliran pluralisme
Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara, yang merupakan unsur substansial dari segala wujud. Aliran agnotisme, aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat rohani. Mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak, yang bersifat transenden. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berbeda dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelahan yang berada dalam batas pra-pengalaman atau seperti penciptaan manusia dan pasca pengalaman, seperti penciptaan surga dan neraka, diserahkan ilmu kepada ilmu pengetahuan lain atau ilmu agama. Ilmu hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas-batas ontologis tertentu. Penetapan lingkup batas penelahan keilmuan yang bersifat empiris ini adalah merupakan konsistensi pada asas epistemologi keilmuan yang mensyaratkan adanya verifikasi secara empiris dalam proses penyusunan pernyataan yang benar secara ilmiah. Ontologi keilmuan juga merupakan penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis keilmuan sebagaimana dituturkan di atas. Penafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek ontologis sebagaimana adanya Dasein dengan deduksi-deduksi yang dapat diverifikasi secara fisik. Ini berarti bahwa secara metafisik ilmu terbebas dari nilai-nilai dogmatis. Suatu pernyataan diterima sebagai premis dalam argumentasi ilmiah hanya setelah melakukan pengkajian atau penelitian. Berdasarkan epistemologi keilmuan, untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, maka langkah pertama adalah yaitu melakukan penelitian untuk menguji konsekuensi deduktifnya secara empiris. Sejalan dengan apa yang dikatakan Einstein, ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula. Apapun juga teori yang disusunnya, menurut Jujun, metafisika keilmuan yang berdasarkan kenyataan sebagaimana adanya Dasein menyebabkan ilmu menolak premis moral yang bersifat seharusnya atau Dasein. Ilmu justru merupakan pengetahuan yang bisa dikatakan alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang mencerminkan Dasein agar dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena alam. Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik ke dalam argumentasi ilmiah menurutnya hanya akan mendorong ilmu surut ke belakang, ke zaman pra atau Kopernikus, dan mengundang kemungkinan berlangsungnya inkuis ala Galileo pada zaman modern. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.